Perjalanan hidup manusia di dunia tidaklah mudah. Gangguan akan datang dari mana saja, terutama dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pembangkang bernama iblis. Ia akan membisikkan kejahatan kepada manusia setiap saat. Inilah mengapa kita harus berlindung kepada Sang Pencipta dari segala godaan iblis yang menyesatkan. Kejahatan yang terjadi di dunia bisa disebabkan dari intervensi bisikan iblis. Lantas banyak manusia berpikir, jika iblis sedemikian jahat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakannya saja? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi. Pernah suatu ketika, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi berharap ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun, apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Sebenarnya bagaimana kondisi dunia tanpa iblis dan setan? Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman memiliki kekuatan penuh menundukkan kalangan manusia, jin dan hewan. Di dalam buku tersebut tercantum sebuah riwayat saat Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diperbolehkan memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Namun, permintaan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Sang Pencipta. Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, bahwa tidak ada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenjarakan iblis. Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar, ada hal yang tidak biasanya terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerjanya lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bertanya, apa yang telah terjadi? Pekerjanya menjawab, kami tidak tahu. Pada malam itu, Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air. Pada hari berikutnya, anak buah Nabi kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun hal yang sama kembali terjadi. Pasar kosong dan tidak berpenghuni. Ternyata setelah dicari tahu, manusia lebih banyak memilih menutup pasar. Mereka pergi ke masjid, dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju akhirat tanpa memedulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat sang Nabi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal ini. Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Lalu, Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah, Nabi Sulaiman kemudian melepaskan iblis dan bala tentaranya. Dan benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah, meski iblis dan setan sering kita anggap makhluk jahat penyebab keburukan. Karena Allah Maha Tahu apa yang Dia ciptakan. Bayangkan dunia tanpa bayang-bayang gelap yang selalu mengintai, tanpa bisikan halus yang membelokkan hati. Tanpa iblis dan setan, mungkin kita akan hidup dalam harmoni yang lebih murni, tanpa godaan dan dosa yang menyesatkan. Namun, di sisi lain, kita juga kehilangan tantangan yang menguatkan iman dan membentuk kepribadian kita. Bagaimana kita bisa benar-benar memahami arti kebaikan tanpa mengenal keburukan? Akhirnya, dunia ini adalah tempat ujian, di mana kita diajak untuk terus memilih jalan yang benar, bahkan di tengah godaan yang paling menggoda sekalipun. Jadi, mungkin bukan tentang dunia tanpa iblis dan setan yang kita harapkan, tapi bagaimana kita bisa menghadapinya dengan keteguhan hati dan kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.